ketemu lagi sama aku Feni Jasmine. Nah, pada kesempatan kali ini tuh aku lagi mau membahas tetap di tahun 2025 nanti gitu ya. Apa sih bisnis yang oke banget gitu, ide-ide bisnis. Nah, kemarin tuh ada yang nanya gini, kalau bagaimana kalau bisnis franchise gitu, masih oke kah di tahun 2025? Yuk kita bahas. Tapi sebelum aku membahasnya, jangan lupa dulu di subscribe dulu ya, di like dan komen juga. Kalau mau tanya boleh banget, bisa ya kan, mau tanya apa atau mau dibahas soal apa nih gitu. Oke, kalau kita ngomongin franchise gitu ya. Franchise kan kalau di 2025 itu masih oke nih. Kalau kalian mau bisnis franchise, tetapi gitu ya. Bisnis franchise apa sih yang bakal menguntungkan? Karena tidak semua bisnis franchise itu bagus untuk di tahun 2025. Dan kalian tuh harus mesti jeli nih gitu. Karena kalau sampai kalian salah memilih bisnis yang mau di franchise, yang ada bukannya untung tapi malah buntung gitu ya. Lalu apa aja sih bisnis franchise yang masih oke gitu atau potensinya bagus di tahun 2025? Yang pertama adalah bisnis franchise F&B, makanan, food and beverage gitu ya. Food and beverage, tidak semua food and beverage gitu ya yang memiliki potensi bagus. Yang pertama itu adalah makanan cepat saji. Di mana-mana nih ya franchise makanan cepat saji ini masih sangat menggiurkan di tahun 2025 karena semakin banyaknya orang yang pinginnya cepet, instan gitu ya. Kayak misalnya buru-buru, aduh nih mau makan apa ya, udah keburu, mau misalnya mau ke bendara atau mau kuliah atau apa gitu kan, ya udahlah ya makanan cepat saji aja gitu. Dan itu kan pilihan orang yang gak mau ribet dan karena ya gak punya waktu banyak gitu. Terus F&B ini ada juga karena di tahun 2025 ini semakin banyak orang yang melek dengan kesehatan gitu ya. Tentu saja makanan-makanan sehat nih mulai digandrungi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau franchise, boleh juga nih franchise makanan kesehatan gitu ya, yang sehat gitu ya, kayak salad atau intinya yang sehat-sehat gitu sih teman-teman. Terus kalau selanjutnya bakal tadi kan makanan, yang ketiga dia udah minuman nih. Ya sudah kita tahu lah minuman mulai dari boba, minuman teh sama lemon gitu ya, cuman teh sama lemon atau es teh yang sekarang juga banyak banget ada nih gitu ya di dekat-dekat ini. Terus ada juga kopi di dekatku aja itu ada ya, kalau mungkin ada yang tahu kopi apa ya, teh kota ya, teh kota gitu. Jadi ramai banget nih teman-teman, kalau aku lihat tuh di depan gitu ya, aku keluar gitu tuh ramai banget. Nah itu mungkin jadi satu pilihan gitu ya buat teman-teman yang mau bisnis franchise gitu. Terus franchise apa lagi sih gitu ya? Yang kedua adalah layanan kesehatan dan kecantikan. Sudah kita tahu bersama bisnis kesehatan dan kecantikan ini lagi banget naik daun gitu. Kalau misalnya mau ambil franchise, kalau yang punya modal gede gitu ya, boleh lah franchise yang namanya klinik-klinik kecantikan gitu. Apalagi misalnya kayak bisnis kecantikan tuh lagi banget booming gitu. Kalian bisa franchise itu sih balik lagi kalau misalnya modalnya memang agak cukup besar. Tapi kalau kalian punya, why not gitu. Tapi memang persaingannya juga lumayan nih. Jadi kalian harus benar-benar ngambil franchise yang yang bagus gitu ya. Itu nanti dibahas di video selanjutnya bagaimana caranya kalian punya trik gitu ya, tips yang memilih franchise yang bagus gitu. Terus franchise apa lagi sih gitu ya, setelah tadi ada makanan, terus food and beverage, F&B, terus tadi kesehatan, layanan kesehatan dan kecantikan. Nah, yang ketiga adalah edukasi gitu ya, edukasi dan pelatihan. Apa yang mungkin kalian bisa ambil franchise kayak bimbel-bimbel, banyak kan ya franchise bimbel. Kalau sekarang aku nggak tahu ya, karena aku tidak bergerak di bidang ini edukasi dan pelatihan. Tapi yang pasti apa sih, kalian harus lihat dulu gitu ya, bimbingan belajar dan pelatihan apa sih, kayak banyaknya sih. Kayak kalau aku tahu kayak ada bimbel yang kayak misalnya Primagama dulu, kalau sekarang jadi apa gitu, aku juga nggak ngerti ya. Karena emang aku kalau ngomongin soal di bidang pendidikan nggak begitu mengerti gitu ya, yang lagi into apa. Tapi yang pasti karena kan setiap orang setiap orang membutuhkan pendidikan gitu ya. Jadi bisnis franchise pendidikan, les private gitu tuh, kayak pelatihan apapun juga masih oke. Dan pelatihan tuh tidak cuman kayak misalnya tadi les private untuk bimbingan belajar, tapi bisa kayak kalian bisa buka nih pelatihan, bisa kalau kalian bisa kecantikan ya kan, salon,
Terus banyak suka pelatihan yang namanya grooming buat hewan, itu juga banyak. Terus pelatihan apa, masak juga masih oke. Pelatihan apalagi banyak sih sebenarnya, pelatihan jenis pelatihan yang misalnya kalian membutuhkan skill keahlian. Kalau kalian punya skill dan keahlian, manfaatin aja sih teman-teman. Kalian nggak butuh modal gitu ya, nggak terlalu besar modalnya, tapi kalian mengajari skill kalian itu juga bisa dapat penghasilan. Franchise yang seperti itu juga bisa gitu ya, di franchise kan gitu teman-teman. Yang keempat adalah logistik dan pengiriman. Sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini eranya adalah e-commerce, penjualan online dan sebagainya. Tentu saja itu juga berdampak dengan pengiriman gitu ya, perusahaan pengiriman atau ekspedisi yang pasti akan meningkat gitu ya. Dengan meningkatnya misalnya kayak penjualan e-commerce dan sebagainya, terus berarti membutuhkan jasanya juga meningkat untuk pengiriman. Tentu saja kalau kalian ngambil franchise untuk bisnis pengiriman ini di tahun 2025, aku pikir itu juga sangat berpotensi. Tapi balik lagi gitu ya, yang aku bilang bahwa bagaimana akhirnya potensi ini bisa jalan atau tidak, balik lagi nanti tergantung sama teman-teman. Yang tipsnya nanti aku akan bagi di video selanjutnya. Makanya jangan lupa di subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan videonya. Yang kelima adalah layanan rumah tangga. Kok bisa di franchise? Kan bisa ya. Kalau kita misalnya laundry gitu ya, kita bisa franchise laundry yang lagi booming juga saat ini gitu ya. Bagaimana ke depannya, bagus juga kalau kalian mau franchise laundry, tapi balik lagi gitu ya, kalian harus survei dan sebagainya karena potensinya juga akan tergantung masa depan. Potensi masa depannya tergantung sama teman-teman mengelolanya gitu. Secara basic bisnis layanan rumah tangga ini bagus banget karena semakin hari kan semakin nih banyak orang ibu-ibu rumah tangga yang sibuk, ibu-ibu rumah tangga yang harus sibuk tuh biasanya kayak kerja atau misalnya sibuk dengan misal sudah punya anak, dia fokus dengan anaknya, terus akhirnya dia nggak bisa nyuci, nggak bisa setrika dan sebagainya. Nah akhirnya mereka banyak yang memilih untuk laundry gitu. Banyak juga misalnya kayak mahasiswa males untuk nyuci sendiri karena mungkin tempatnya karena kos dan sebagainya, akhirnya mereka memilih untuk laundry gitu sih teman-teman. Nah segitu dulu nih video tentang potensi franchise apa saja sih yang nanti berpotensi besar di tahun 2025 gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyain, boleh banget komen di bawah. Terus nanti aku habis ini akan membahas mengenai gitu ya, tentang video bagaimana sih caranya gitu, tips gitu ya memilih franchise yang bagus. Jadi jangan sampai nggak subscribe ya. Bye bye and see you.